Kita telah melihat bahwa struktur dan isi dari bagian pertama kitab Hosea berfokus pada penghakiman dan pengharapan dari Allah, dan bahwa bagian kedua berbicara tentang pengungkapan penghakiman Allah. Sekarang, kita akan beralih ke bagian utama ketiga dari kitab ini, nubuat-nubuat Hosea tentang pengungkapan pengharapan dari Allah dalam pasal 9 ayat 10 sampai pasal 14 ayat 8. Kami berbicara tentang bagian ini sebagai pengungkapan, karena Hosea sekali lagi menimba dari nubuat-nubuat yang telah diterimanya selama bertahun-tahun, dan kami menyebutnya pengharapan, karena ini menekankan bagaimana umat Allah dapat tetap memiliki pengharapan akan berkat-berkat Allah, meskipun mereka telah menderita begitu berat di bawah penghakimannya. Dalam bagian kedua dari kitabnya, Hosea secara khusus berbicara tentang penghakiman Allah terhadap Israel dan Yehuda. Seandainya Hosea telah mengakhiri kitabnya di sana, akan ada banyak pertanyaan penting yang tidak terjawab. Seperti, apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi Israel dan Yehuda berarti bahwa Allah tidak akan memberkati umatnya lagi di masa mendatang? Apakah umat Allah akan hilang untuk selamanya? Hosea menulis bagian ketiga dari kitabnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Di sini ia mengungkapkan kepada para pemimpin Yehuda di masa pemerintahan Hizkia bahwa mereka masih dapat mengharapkan berkat-berkat Allah di masa depan. Bagian ketiga kitab Hosea ini adalah bagian kitab yang paling rumit, karena Hosea menggabungkan sejumlah nubuatan, bahkan juga cuplikan-cuplikan dari nubuatan. Namun secara garis besarnya, kita bisa mengatakan dengan yakin bahwa kitab ini terbagi menjadi 5 bagian utama, dan setiap bagian diawali dengan suatu perbandingan yang dibuat Allah dengan Israel. Allah membandingkan Israel dengan buah-buahan dalam pasal 9 ayat 10-12, dengan pohon palma dalam pasal 9 ayat 13-17, dengan pokok anggur yang subur dalam pasal 10 ayat 1-10, dengan anak lembu yang terlatih dalam pasal 10 ayat 11-15, dan akhirnya dengan seorang anak atau putra terkasih dalam pasal 11 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 9. Bagian-bagian ini menguraikan perbandingan-perbandingan ini dengan berbagai macam cara, dan kita akan meneliti uraian ini lebih lanjut dalam pelajaran kita yang berikut. Namun dalam pelajaran pendahuluan ini, waktu hanya mengizinkan kita untuk menunjukkan pola pengharapan yang sederhana yang muncul di awal setiap bagian. Ketika kita meneliti bagian Hosea ini, penting agar kita mengenali sebanyak mungkin bila mana Hosea pertama kali menerima pewahyuan dari masing-masing bagian ini. Beberapa dari konteks sejarah ini lebih mudah dikenali daripada yang lain. Namun, secara keseluruhan, Hosea menelusuri kembali periode sejarah yang sama yang dia bahas di bagian kedua kitabnya. Seperti telah kita lihat, Hosea memfokuskan bagian kedua pada penghakiman Allah selama pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi dan pendudukan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Namun pada bagian ketiga kitab ini, alih-alih berfokus pada penghakiman, bagian ini menampilkan firman Allah tentang pengharapan selama rentang waktu yang sama. Marilah kita lihat bahwa hal ini benar, dengan pertama-tama melihat bagaimana Allah membandingkan Israel dengan buah-buahan dalam pasal 9 ayat 10-12. Kemungkinan besar bagian pertama ini dinyatakan kepada Hosea bersamaan dengan nubuat-nubuat awal lainnya tentang pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi. Bukti terbaik untuk latar belakang sejarah ini terlihat dalam pasal 9 ayat 11. Karena raja-raja Israel telah meninggalkan Allah, kita membaca bahwa kemuliaan Efraim, harfiahnya kemuliaan mereka atau kevodam dalam bahasa Ibrani, akan terbang seperti burung. Allah hendak mencabut kemuliaan Israel. Satu-satunya bagian lain dalam kitab Hosea di mana Allah memprediksi hal ini adalah gugatan awal Allah dalam pasal 4 ayat 1-19. Bagian yang terkait dengan nubuat-nubuat Hosea sebelumnya tentang pendudukan di tahun 732 sebelum Masehi. Dalam pasal 4 ayat 7 Allah berkata, "Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan.
Tautan ini membuktikan bahwa Hosea memulai bagian ketiga kitabnya sama seperti ketika ia memulai bagian kedua, dengan salah satu nubuat awal tentang pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi. Latar belakang ini dikukuhkan oleh fakta bahwa ayat-ayat ini tidak mengacu pada Yehuda. Anda tentu ingat bahwa Uzia dan Yotam memerintah sebagai raja-raja yang saleh, dan Allah tidak mengucapkan kutuk atas Yehuda pada waktu itu. Dengan mengingat orientasi historis ini, dengarkanlah apa yang Allah katakan dalam pasal 9 ayat 10 berikut. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijian sama seperti apa yang mereka cintai itu. Jelaslah Allah berbicara tentang dosa Israel dalam ayat ini. Tetapi penting untuk dicatat bahwa Allah memulainya dengan suatu perbandingan positif antara Israel dengan buah anggur dan buah ara. Jadi, meskipun Allah telah memutuskan untuk menjatuhkan penghakiman atas Israel pada tahun 732 sebelum Masehi, Allah masih mengingat Israel dengan penuh kasih seperti seseorang mengingat buah-buahan yang manis. Dan kenangan positif Allah ini kembali meyakinkan umat Allah bahwa masih ada pengharapan bagi mereka untuk kembali menerima berkat-berkatnya di masa yang akan datang. Bagian kedua dalam pasal 9 ayat 13-17 berfokus pada Israel sebagai pohon palma muda yang ditanam dan mengikuti pola serupa. Kami tidak bisa memastikan bila mana Hosea pertama kali menerima pewahyuan ini. Namun secara keseluruhan, deskripsi Hosea tentang Israel cocok dengan kondisi Israel ketika Hosea menerima nubuatan tentang pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi. Orientasi historis ini didukung oleh fakta bahwa perikop ini tidak menyinggung Yehuda. Jadi kemungkinan besar pewahyuan ini diterima Hosea sebelum Ahaz menjauhkan Yehuda dari Allah. Dengarkanlah pembukaan bagian ini di pasal 9 ayat 13 berikut. Efraim, seperti yang aku lihat, adalah seperti pohon palma muda yang ditanam di padang rumput. Tetapi Efraim harus menyerahkan anak-anaknya untuk dibantai. Di sini Allah mengancam Israel dengan pembantaian anak-anak mereka ketika mereka pergi berperang melawan penakluk Asyur. Namun meskipun penghakiman ini begitu mengerikan, di bagian awal ayat ini Allah tetap mengingat bagaimana ia menyayangi Israel seperti pohon palma muda yang ditanam di padang rumput. Kenangan indah Allah tentang mereka mengungkapkan bahwa masih ada pengharapan bagi berkat-berkat Allah yang akan dicurahkan atas Israel di masa depan. Setelah berfokus pada Israel sebagai pohon palma yang ditanam, Hosea membandingkan kerajaan Israel dengan pokok anggur yang subur dalam pasal 10 ayat 1-10. Kemungkinan besar, bagian ini juga berasal dari masa ketika Hosea menerima nubuatan tentang pendudukan Asyur pada tahun 732 sebelum Masehi. Hosea pasal 10 ayat 6 mengancam bahwa kekayaan pusat ibadah Israel akan diangkut sebagai penghormatan kepada Raja Agung. Raja yang sama yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 13. Raja Agung ini adalah Tiglat-Pileser ketiga yang memimpin penyerbuan yang menghancurkan pada tahun 732 sebelum Masehi. Tetapi penting untuk dicatat bahwa Yehuda tidak disebutkan dalam bagian ini. Jadi ini menunjukkan bahwa Ahaz belum menyebabkan Yehuda berdosa. Dengan penjelasan ini, dengarkanlah apa yang Allah katakan dalam pasal 10 ayat 1 berikut. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Perhatikan di sini bahwa nubuatan Hosea kembali berfokus pada penghakiman atas Israel karena semakin makmur mereka, makin banyak mesbah mereka dirikan. Israel telah memenuhi wilayah suku-suku mereka dengan mesbah bagi ilah-ilah lain, dan mereka akan menanggung hukuman Allah karena pemberontakan ini. Namun sama seperti sebelumnya, Hosea menyampaikan ancaman penghakiman ini bersamaan dengan fakta bahwa Allah mengingat Israel sebagai pokok anggur yang subur dan menyenangkan, menawarkan pengharapan akan berkat-berkat Allah bagi Israel di masa depan. Setelah menyamakan Israel dengan pokok anggur yang subur,
Hosea menulis tentang perbandingan Allah dari kerajaan Israel dengan anak lembu yang terlatih dalam pasal 10 ayat 11 sampai 15. Asal-muasal bagian ini mungkin ketika Hosea menerima nubuat-nubuatnya yang terdahulu tentang pendudukan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Seperti telah kita lihat, selama masa ini, Raja Hosea membawa Israel ke dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dan sejak awal, dia mengandalkan aliansinya dengan Asyur dan ilah-ilahnya untuk keamanannya, dan bukan bergantung pada Allah. Karena itu, Allah memperingatkan bahwa kutuk akan menimpa Israel. Bukti paling jelas dari latar belakang sejarah bagian ini adalah disebutkannya dosa-dosa Yehuda. Setelah kita ketahui bahwa Ahaz, Raja Yehuda, telah mempromosikan penyembahan berhala dan ketidakadilan di seluruh Yehuda. Dia juga tetap mencari bantuan dari aliansinya dengan Asyur dan bukannya dari Allah. Jadi dalam pasal 10 ayat 11 dan 12, Allah mengutarakan ancaman kutukan yang singkat terhadap Yehuda dan mengatakan bahwa Yehuda harus membajak dan menabur keadilan. Seluruh bagian ini dimulai di pasal 10 ayat 11 dengan kata-kata ini. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok, tetapi aku akan memasang kuk pada Efraim. Kita melihat di sini bahwa Allah mengancam untuk meletakkan Efraim di bawah kuk, sebuah metafora untuk penghakiman berupa penindasan oleh Asyur. Tetapi meskipun penghakiman akan datang, Allah masih mengingat Israel dengan penuh kasih sayang sebagai anak lembu terlatih yang suka mengirik. Dan kenangan Allah yang positif tentang Israel menjadi dasar pengharapan bagi masa depan. Ini membawa kita pada perbandingan terakhir di bagian kitab tentang pengungkapan pengharapan dari Allah ini, yang merupakan bagian terpanjang di bagian ketiga ini. Dalam pasal 11 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 8, Allah membandingkan umatnya dengan sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada anak sapi yang terlatih, seorang anak atau putra terkasih. Bagian yang panjang ini menampilkan pewahyuan yang diterima Hosea ketika dia menyampaikan nubuatnya tentang pendudukan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Pada saat ini, Raja Hosea terus memimpin Israel dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan. Namun kemudian dia berusaha melepaskan diri dari Asyur dengan mencari aliansi dengan Mesir. Allah secara khusus berbicara tentang aliansi ini dalam pasal 11 ayat 5, di mana Allah mengatakan bahwa Israel tidak akan kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Terjemahan English Standard Version. Konteks historis ini diteguhkan oleh fakta bahwa dalam pasal 11 ayat 12 dan pasal 12 ayat 2 sampai 6, Hosea juga bernubuat terhadap Yehuda. Kita membaca dalam pasal 12 ayat 3 berikut, Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Meskipun Hizkia berhasil mencapai reformasi besar, ia mengandalkan kekuatannya sendiri dan memilih aliansi dengan Mesir ketimbang berbalik kepada Tuhan. Maka, Yehuda menanggung penghakiman Allah melalui pendudukan Sanherib pada tahun 701 sebelum Masehi. Dengarkanlah pembukaan bagian ini dalam pasal 11 ayat 1 sampai 2 berikut. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ayat-ayat pembukaan ini menyajikan pola Hosea sekali lagi, Israel telah berdosa kepada Allah. Berulang kali Allah memanggil mereka, namun mereka makin pergi dari hadapannya dan menyembah Baal dan berhala-berhala. Dan sebagai akibatnya, penghakiman akan datang. Tetapi, meskipun Allah telah memberitakan penghakiman, ayat 1 menunjukkan bahwa Allah masih menganggap Israel sebagai putra terkasihnya. Dan kasihnya bagi anaknya Israel adalah dasar pengharapan bagi berkat-berkat masa depan Israel.
Hosea pasal 11 ayat 1 berbicara tentang bagaimana Allah memanggil Israel keluar dari Mesir. Ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa Allah membungkuk dan dengan penuh kasih memberi mereka makan dan menyediakan kebutuhan umatnya. Namun, semakin dia memanggil umatnya melalui abdi-abdinya yaitu para nabi, semakin mereka menjauh dari dia. Maka Allah menyatakan bahwa ia akan mengusir mereka. Hanya kali ini bukan ke Mesir, melainkan Asyur yang akan menjadi raja mereka. Namun kemudian pasal ini berlanjut dengan suara Allah yang terharu karena kasihnya kepada umatnya, dan Allah menyatakan, "Aku tidak akan melaksanakan penghakiman yang keji ke atas Israel. Aku akan memanggil, dan anak-anakku akan datang dengan gemetar, seperti burung-burung dari tanah Mesir, seperti burung-burung merpati dari tanah Asyur. Aku akan mengumpulkan mereka kembali ke tanah ini, dan aku akan menjadi Allah mereka lagi, dan mereka akan menjadi umatku lagi." Masih ada jauh lebih banyak hal dalam bagian ketiga kitab Hosea daripada yang diungkapkan oleh pengantar singkat kita ini, dan kita akan mengamati bagian kitab ini lebih saksama dalam pelajaran berikutnya. Namun, kita sudah melihat cukup banyak untuk memahami inti masalah ini. Hosea menyusun bagian terakhir kitabnya untuk membagikan hikmat kepada para pemimpin Yehuda setelah Israel jatuh ke tangan Asyur, dan sebagian besar warganya diangkut ke pembuangan. Dan dalam pasal-pasal terakhir kitabnya ini, Hosea menimba dari nubuat-nubuat yang telah disampaikannya sepanjang pelayanannya untuk menguatkan pengharapan Yehuda akan apa yang Allah telah janjikan. Penghakiman bukanlah akhir dari kisah Israel, karena Allah tidak pernah melupakan betapa Ia menyayangi mereka. Para pemimpin Yehuda bisa meraih hikmat dan memegang teguh pengharapan akan berkat-berkat yang akan datang. Dalam pengantar kitab Hosea ini, kita telah memaparkan latar belakang Hosea dengan membedakan antara waktu, tempat, situasi, dan tujuan pelayanan sang nabi dan kitabnya. Kita juga telah meneliti isi dan struktur dari kitab Hosea dengan mengamati bagaimana sang nabi memberikan hikmat kepada para pembaca kitabnya yang mula-mula dengan berfokus pada penghakiman dan pengharapan, pengungkapan penghakiman, dan pengungkapan pengharapan dari Allah. Kitab Hosea ditulis untuk mengajarkan hikmat ketika Israel dan Yehuda menghadapi salah satu masa tersulit dalam sejarah mereka, yaitu krisis penghakiman Asyur. Dan kitabnya memberikan pemahaman yang dibutuhkan umat Allah di setiap zaman, termasuk dalam zaman kita ketika kita melihat ke masa depan. Seperti halnya Israel dan Yehuda di zaman Hosea, para pengikut Kristus harus mendengarkan panggilan Hosea untuk mengejar hikmat ketika kita menghadapi segala bentuk tantangan dunia ini. Dari kitabnya, kita dapat melihat bahwa apapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, bahkan ketika segala sesuatu seakan-akan tiada harapan, kita dapat berpegang teguh pada pengharapan akan masa depan yang kita miliki di dalam Kristus. Dan kita boleh yakin bahwa satu hari kelak Allah akan mencurahkan berkat-berkatnya yang tak terhingga ke atas umatnya ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaan. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.